Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas astronomi dan geofisika. Dosen pembimbing Bapak Rizal, SPD, MSI. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Sutri, NIM A1C321011. Selanjutnya, Saya Perkenalkan, saya Royman Alexander Silitonga dengan NIM 1321016. Selanjutnya, perkenalkan, saya Desinta Rahma Suci, NIM A1C321003. selanjutnya, Saya Narafiza, NIM A1C321021. selanjutnya, Saya Dinda Dwi Oktavia dengan NIM A1C321026. Saya Siti Absah dengan NIM A1C321029. baik. Di sini kami ingin mempresentasikan dari materi riwayat hidup bintang. Materi pertama akan dijelaskan oleh Desinta Ramasuci. Kepada Desinta dipersilahkan. Baiklah, saya Desinta Rahma Suci akan menjelaskan mengenai protobintang atau protostar. Ada banyak teori tentang pembentukan bintang, tetapi yang paling mantap adalah teori yang menyatakan bahwa bintang bermula dari molekul-molekul nebula dingin. Pancaran energi molekul ini mengakibatkan daerah nebula menjadi dingin, mengerut sehingga kerapatannya bertambah dan membentuk bola gas. Apabila bola gas ini sudah cukup rapat, maka akan terjadi tarikan gravitasi yang menyebabkan tekanan gravitasional yang membuat bola gas mengerut, sehingga terus menarik materi di sekitarnya dan terus mengerut sampai terjadi perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi radiasi. Kerapatan awan yang cukup besar sehingga tidak bisa ditembus oleh gelombang elektromagnet, menyebabkan energi terperangkap sehingga memanaskan bagian dalam bola gas dan menaikkan tekanannya. Sampai suatu saat terjadi kesetimbangan tekanan termal dan pengerutan gravitasi tercapai sehingga terjadi kesetimbangan hidrostatik. Pada mulainya, keseimbangan hidrostatik hanya terjadi pada pusat bola gas dan membentuk bakal bintang, sedangkan bagian luarnya terus mengerut dan menyelubungi pusatnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, yang akan disampaikan oleh saya sendiri, energi yang dihasilkan dari pengerutan ini menyebabkan bola gas ini menjadi bercahaya, sehingga lahirlah bintang muda yang dinamakan protobintang. Sebagian energinya digunakan untuk memanaskan bagian dalam bintang sehingga menaikkan suhu dan tekanannya untuk menahan pengerutan lebih jauh. Pada awal pengerutannya, perpindahan energi internal tidak secara radiasi, melainkan secara konveksi. Pada fase ini, protobintang harus mengerut perpindahan energi sampai akhirnya tekanan radiasi bintang cukup tinggi. Tekanan gas inilah yang menahan pengerutan sehingga terbentuklah bintang yang stabil. Energi ini juga memanasi bagian dalam bintang, sehingga akhirnya suhu pusat bintang cukup tinggi untuk mendukung reaksi fusi hidrogen, yaitu reaksi penggabungan hidrogen menjadi helium. Energi hasil fusi ini memanasi bagian dalam bintang. Secepat energi dipancarkan keluar sehingga tekanan di pusat bintang menjadi tetap dan pengerutan berhenti. Bintang kini telah stabil dan ada di deret utama usia 0. Atau zero against match square.
Bila suatu bintang telah mulai menghabiskan bahan bakar hidrogennya, sehingga bintang itu sendiri terdiri dari kebanyakan helium, maka fusi hidrogen tidak dapat berlangsung lagi. Akibatnya, tekanan radiasi tak mampu lagi menahan keruntuhan gravitasi. Oleh karena itu, pusat helium mulai runtuh, sehingga terjadi lagi perubahan energi potensial gravitasi menjadi energi kinetik termal, sehingga pusat bintang bertambah panas. Kerapatan bintang meningkat dari sekitar 100 gram per sentimeter pangkat 3 menjadi 105 gram per sentimeter pangkat 3, dan suhu naik menjadi 108 Kelvin. Pada tingkat suhu ini, mulai terjadi fusi helium menjadi unsur-unsur yang lebih berat seperti karbon, oksigen, dan neon. Proses ini disebut pembakaran helium. Di samping itu, meningkatnya suhu pusat bintang akibat keruntuhan mengakibatkan tekanan radiasi dari pusat meningkat pula. Tekanan radiasi ini mendorong lapisan luar dan selubung bintang ke arah luar, sehingga bintang menjadi mengembang dan jejarinya menjadi ratusan bahkan ribuan kali lebih besar. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dinda Dwi Oktavian. Pada Dinda dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah Surti bacakan tadi. Menurut hukum Stephen Boltzmann, peningkatan luas menyebabkan energi pancaran persatuan luas semakin berkurang, sehingga suhu lapisan luar bintang menurun dan mengakibatkan warna bintang berubah menjadi merah, sehingga disebut raksasa merah. Bintang pada tahapan raksasa merah akan terus membakar helium dan unsur lain yang lebih berat sampai terhenti pada pembentukan inti besi 56 Fe, sehingga pusat bintang menjadi semakin berat dan materi di sekitarnya mulai kehabisan hidrogen dan mengumpul di pusat bintang. Hal ini mengakibatkan pusat bintang makin kecil dan makin panas sampai suhu cukup tinggi untuk memenuhi terjadinya reaksi triple alpha yang menghasilkan energi tambahan yang kemudian memanaskan seluruh helium di sana sehingga terjadi akselerasi pembakaran helium dan menghasilkan energi yang sangat besar dalam waktu singkat. Gejala seperti ini dinamakan helium falls. Akibat pelepasan energi ini, pusat bintang mengerut dan suhu permukaannya meningkat. Inti besi yang paling berat dan stabil berkumpul di pusat dan bintang masih melakukan pembakaran oksigen dan karbon di pusatnya, dikelilingi lapisan di mana pembakaran helium masih terjadi, dan di lapisan lebih luar masih terjadi pembakaran hidrogen. Kini bintang telah mantap menjadi raksasa merah. Baik, terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Hapsah. Pada Siti Hapsah dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang KT putih. Cepat atau lambat setiap bintang akan kehabisan energi nuklirnya. Pada keadaan ini, bintang mengerut sampai mencapai kecepatan yang luar biasa dan menjadi bintang yang kecil dengan rapat massa mencapai 10⁻³ km per cm kubik. Dan suhu permukaannya mencapai 10⁴ Kelvin. Bintang ini disebut dengan KT putih. Makin besar massa bintang awal, makin kecil radiusnya setelah menjadi KT putih, sehingga makin kompak. Apabila massa bintang lebih besar dari 1,44 kali massa matahari, maka keruntuhan gravitasi menjadi semakin besar dan energi degenerasi tak mampu lagi menahan keruntuhan bintang. Maka ukuran bintang menjadi semakin kecil lagi. Akibat terus-menerus memancarkan energinya, KT putih akan berubah menjadi KT merah dan akhirnya akan berhenti bersinar menjadi KT hitam. Terima kasih. Untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Hafizah. Pada Nur Hafizah dipersilakan. Baiklah, saya akan membahas tentang bintang, neutron, dan pulsar. Lubang hitam dan bintang neutron sering disebut bintang kompak dikarenakan kepadatannya luar biasa akibat keruntuhannya. Pusat bintang yang runtuh mengalami pemampatan sehingga elektron di pusat bintang akan terhimpit hingga makin dekat ke inti. Akhirnya banyak elektron yang menembus inti dan menyatu dengan proton membentuk neutron. Dengan begitu terbentuknya gas yang kaya akan neutron yang hanya ada sedikit campuran proton.
elektron, dan inti berat. Pada keadaan sangat mempat ini, neutron terdegenerasi yang memberikan tekanan balik untuk melawan pengerutan. Tekanan ini akan setimbang jika jari-jarinya sekitar 10 km saja. Namun masanya menyerupai massa matahari. Kerapatan bintang neutron setara dengan kerapatan inti atom, sehingga bintang neutron dapat dipandang sebagai nukleon raksasa yang terdiri atas neutron. Oleh sebab itu, bintang ini disebut bintang neutron. Oke, selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Royman. Pada Royman dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelima, yaitu lubang hitam. Lubang hitam terjadi apabila suatu bintang neutron yang bermassa lebih besar daripada 3 kali massa 3M, maka tekanan degenerasi elektron dan neutron tak akan mampu menghentikan keruntuhan gravitasi bintang. Bintang akan menjadi semakin mampat. Medan gravitasi di permukaannya semakin kuat. Dengan begitu, kelengkungan ruang waktu di sekitar bintang pun makin besar, sehingga cahaya tak dapat lolos. Radius maksimal bintang agar dapat menjadi lubang hitam yaitu R sama dengan 2Gm dibagi C pangkat 2. Jari-jari ini dinamakan jari Schwarzschild, dan lingkarannya disebut event horizon. Perhatikan bahwa kecepatan lepas pada lubang hitam lebih besar atau sama dengan laju cahaya, sehingga cahaya pun tidak dapat lepas setelah memasuki event horizon ini. Dan dapat disimpulkan bahwa seandainya ada yang dapat mengecilkan bumi menjadi lubang hitam, maka hal tersebut akan menjadikan bumi dapat menarik benda-benda yang berupa seperti cahaya dan tidak akan pernah lepas kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas semua penjelasannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Dan terima kasih. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.